Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pada video pembelajaran kali ini. Pada pembelajaran yang lalu, kita telah mempelajari dan membahas tentang pengetahuan aplikasi pengolah angka, yaitu Microsoft Excel, dan juga termasuk sudah mengerjakan tugas-tugasnya. Nah, pada pembelajaran atau kesempatan kali ini, kita akan membahas KD tentang pengetahuan aplikasi presentasi yang familiar disebut dengan aplikasi Microsoft PowerPoint. Nah, tentunya kita sebelum membahas lebih lanjut, kita harus tahu apa pengertian dari Microsoft PowerPoint tersebut. Microsoft PowerPoint atau di sini dikatakan aplikasi pengolah kata yang berupa Microsoft PowerPoint. Pengertiannya adalah salah satu software yang dipakai untuk merancang bahan presentasi dalam bentuk slide. Menurut Susilana, PowerPoint merupakan program aplikasi presentasi dalam komputer. Nah, dengan bantuan software ini, maka seseorang bisa membuat bentuk presentasi profesional dengan mudah, di mana presentasi tersebut dapat digunakan sebagai bahan pembelajaran. Jadi intinya bahwa Microsoft PowerPoint itu merupakan salah satu aplikasi program komputer yang digunakan untuk merancang bahan presentasi dalam bentuk slide. Microsoft PowerPoint ini merupakan satu paket terpadu dari Microsoft Office, seperti yang sudah kita bahas pada minggu-minggu yang lalu. Sehingga apabila kita akan membuat bahan presentasi, maka salah satu aplikasi program yang bisa digunakan adalah Microsoft PowerPoint. Ini merupakan aplikasi program komputer yang sudah tidak asing lagi kita dengar atau kita baca dari berbagai macam sumber belajar. Selanjutnya, kita akan membahas tentang fungsi dari Microsoft PowerPoint. Setiap program aplikasi komputer tentu diciptakan dengan tujuan yang jelas. Tidak terkecuali juga aplikasi Microsoft PowerPoint ini. Program atau software ini merupakan program yang memiliki beragam fungsi dan manfaat. Nah, adapun manfaatnya diantaranya adalah yang pertama, memudahkan pengguna atau user mengatur materi yang hendak disampaikan. Yang kedua, membuat audiens lebih gampang memahami materi presentasi karena hanya menampilkan poin-poin utama yang disuguhkan dalam bentuk slide. Jadi, dengan slide ini, maka audiens akan lebih mudah membawa pemikiran ke arah yang lebih konkret dalam memahami suatu materi. Yang ketiga, membuat penyajian materi lebih berkesan atau lebih menarik, apalagi jika pengguna menambahkan animasi di dalamnya. Sebab pada kasus yang sering ditemui, audiens kurang fokus dan bosan atau jenuh jika
materi yang ditampilkan itu hanya monoton, hanya itu-itu saja. Jadi perlu ditambahkan berbagai macam animasi supaya lebih menarik. Yang keempat, sarana untuk mempermudah melakukan sebuah presentasi. Maka dengan PowerPoint ini, seseorang atau presenter akan lebih mudah untuk melakukan presentasi karena sudah dibantu dengan berbagai macam slide. Yang kelima, membuat sebuah presentasi berbentuk soft copy sehingga dapat diakses oleh berbagai perangkat komputer. Sehingga mudah dibawa kemana-mana dan bisa diakses apabila kita berpindah dari satu tempat ke tempat lain atau dari berbagai komputer. Yang selanjutnya, fungsi dari Microsoft PowerPoint ini adalah membuat presentasi dalam bentuk slide yang menarik dan cantik dengan dukungan fitur audio, video, gambar, dan animasi, serta template atau desain yang akan dipergunakan. Jadi, agar tidak terlalu membosankan, maka slide bisa disisipkan atau disisipi berbagai macam bentuk yang menarik seperti audio atau suara, kemudian video, kemudian gambar, animasi. Yang kesemua itu digunakan dalam rangka menarik perhatian audiens atau misalnya dalam suatu rapat atau pertemuan. Berikutnya adalah mempermudah dalam membuat maksudnya mengatur dan mencetak berbagai slide. Jadi selain bisa dibuat dalam bentuk soft copy atau file, tapi juga dibuat atau diatur untuk mencetak berbagai macam slide. Sehingga apabila ada audiens yang tidak misalnya tidak bisa membuka dengan perangkat elektroniknya, maka bisa menggunakan hasil cetakan atau printout-nya. Nah, selanjutnya, selain memiliki kelebihan, tentunya juga memiliki kekurangan-kekurangan. Seperti halnya program aplikasi yang lain, maka PowerPoint juga memiliki kelebihan-kelebihan. Di antaranya, yang pertama, memudahkan pengguna membuat slide presentasi. Jadi intinya memiliki kelebihan mempermudah user atau pengguna dalam membuat slide presentasi. Ini terutama bagi seseorang yang sering melakukan presentasi di depan umum atau di depan audiens. Terutama apabila seorang presenter memakai alat bantu seperti screen projector atau LCD projector. Maka dengan software ini kita bisa menyiapkan slide presentasi yang bagus, yang berkualitas dalam hitungan waktu, jam, bahkan hitungan menit. Jadi bisa cepat, bisa secepatnya untuk membuat ini. Kemudian kelebihan yang berikutnya adalah Microsoft PowerPoint itu dilengkapi dengan berbagai macam tools atau alat. Nah, dalam aplikasi PowerPoint terdapat berbagai tools atau alat seperti text art, image import, animation import, video import, dan lain-lain, yang akan membuat slide terlihat menarik. Tak hanya itu, keberadaan fitur-fitur tersebut juga berguna bagi yang ingin menyisipkan suara untuk menghasilkan slide yang lebih hidup
dan membangkitkan emosi tertentu saat dipresentasikan. Jadi, bila slide presentasi ini dilengkapi dengan video, animasi, atau gambar, itu maka audiens akan lebih tertarik sehingga suasananya akan lebih hidup dan berwarna. Kelebihan berikutnya adalah template-nya bervariasi. Template itu merupakan salah satu fitur yang terdapat di dalam PowerPoint. Template digunakan sebagai latar belakang untuk mempercantik tampilan presentasi atau yang sering disebut dengan background. Tidak hanya satu, background yang disediakan bervariasi, sehingga pengguna bebas mengkreasikan slide dan tidak terfokus hanya pada satu bentuk tampilan. Yang keempat, kelebihan berikutnya adalah dapat diekspor ke PDF. Ketika hendak mempresentasikan sesuatu, tentu Anda memberikan selebaran atau pegangan pada para audiens supaya mereka memahami poin-poin yang sedang dibahas. Tapi, kadang beberapa dari mereka tidak menggunakan platform Microsoft. Sehingga file yang telah didistribusikan kadang-kadang tidak bisa dibuka. Oleh karena itu, dengan dapat diekspornya ke format PDF, maka slide bisa dicetak dan bisa dibagikan kepada audiens. Nah, dengan adanya fitur ini, setiap audiens dapat melihat dokumen yang dibagikan. Di samping itu, fitur ekspor file ke PDF sangat berguna bila Anda akan mencetak slide. Apalagi format PDF telah disupport oleh berbagai platform, sehingga Anda bisa mencetaknya melalui platform dan mesin apa saja. Kelebihan yang kelima adalah memiliki fitur kolaborasi. Ketika dikejar-kejar deadline atau batas waktu, pasti Anda amat membutuhkan pertolongan untuk menyelesaikannya. Sehingga tidak perlu khawatir karena software PowerPoint mempunyai fitur kolaborasi yang memungkinkan seseorang bisa mengedit file presentasi secara bersamaan dari komputer yang berbeda. Sehingga proses pengerjaan slide menjadi lebih cepat dan mudah. Yang keenam, terdapat fitur cloud service atau cloud serve. Saat ini Microsoft sedang gencar-gencarnya berupaya untuk memperkenalkan produk mereka, yakni One Cloud Service. Hal ini karena apa? Tidak mau kalah dari kompetitornya seperti Dropbox dan Google. Microsoft pun sengaja menyematkan embed service dari program tersebut ke Microsoft PowerPoint dengan menyediakan opsi Shift to OneCloud dan menerapkannya sebagai default penyimpanan sebelum pengguna menaruhnya ke local storage. Yang ketujuh, memiliki fitur authoring sangat advance. Microsoft PowerPoint menawarkan berbagai solusi untuk memproteksi dokumen dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, yakni dengan fitur otorisasi. Sehingga pengguna bisa menandai, memberi kata sandi, sampai mengenkripsi file yang telah dibuat menggunakan aplikasi tersebut. Hal ini bertujuan untuk mengamankan. Nah, selain
beberapa keuntungan tadi atau kelebihan tadi, maka tak luput dari kekurangan juga. Microsoft PowerPoint juga memiliki kekurangan di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, aplikasi ini hanya bisa digunakan pada platform Microsoft. Software pengolah data presentasi itu hanya dapat dioperasikan pada platform Windows. Microsoft juga belum mengeluarkan software tersebut bentuk OS lain, seperti Mac dan Linux. Sehingga pekerjaan telah Anda rampungkan dengan PowerPoint tidak bisa diakses memakai platform selain Windows. Yang kedua, memiliki ketidakstabilan dokumen pada tiap versi. Kekurangan yang satu ini kerap dijumpai pada software-software yang dikembangkan oleh Microsoft. Biasanya, file yang dibuat pada versi yang lama, misalnya versi tahun 2007, tidak bisa digunakan secara sempurna di versi 2010. Begitu juga sebaliknya. Kekurangan yang ketiga yaitu harganya terlalu mahal. Aplikasi ini terbilang mahal, khususnya untuk pelajar, mahasiswa, dan pemilik usaha kecil. Sebab Microsoft memang mengeluarkannya untuk konsumen yang berasal dari kalangan pengusaha serta perusahaan besar. Tapi dengan support dan pembaruan software yang terus dilakukan, membuat produk mereka tetap dipakai oleh sebagian besar masyarakat. Nah, seperti kita sekarang tetap bisa menggunakan Microsoft PowerPoint karena adanya pengembangan. Yang keempat, program ini tergolong program yang berat. Untuk bisa mengoperasikan PowerPoint, komputer harus mempunyai spesifikasi yang baik. PC atau komputer atau personal komputer yang jadul atau yang sudah lama dengan spesifikasi perangkat keras yang rendah akan kesulitan dalam menjalankannya, bahkan mungkin mengalami hang atau crash. Nah, untuk mempelajari lebih lanjut, maka Anda bisa mengeksplor pengetahuan Anda dengan melakukan browsing atau literasi dari berbagai sumber belajar. Bisa dari buku, bisa dari internet, atau bisa juga browsing melalui ponsel Android Anda. Nah, mungkin ini sepintas tentang pengetahuan aplikasi pengolah presentasi, yakni Microsoft PowerPoint. Demikian untuk pembelajaran pada kali ini. Semoga dapat bermanfaat dan untuk lebih mendalami lagi, maka silakan Anda untuk melakukan eksplorasi diri dengan berbagai macam sumber belajar. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.